Yo, ini ada Kak Sarifah Danis hari ini di episode kali ini. Dan gua itu sebenarnya kalau gua flashback ngefans sama Kak Sarifah tuh udah lama. Cuma nanti dulu gua tuh kalau cerita tentang soal acting, tentang dunia film gampang lah. Gua yang lebih penasaran adalah dunia parenting. Waduh. Nggak, maksudnya kok tiba-tiba kenapa jadi parenting ya? Iya, cuma kan anak sekarang umur udah 10 tahun kan? Iya, mau 10 Agustus ini 10 tahun. Oh, dia Agustus. Oh, Leo dia. Leo dia. Kamu Leo juga? Enggak, 25 Agustus jadi Virgo jatuhnya udah. Oh, oke. Oke. Nah, ada ini gak sih, maksudnya kan kalau kemarin gue sempat dengerin di Maple itu ya podcast ya, Maple Media. Gue dengerin soal Kak Sarifah tuh sempat ngebawa ke lokasi syuting Danur apa segala macam gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau gue pribadi gue baru punya anak, Sarifah. Jadi gue berasa juga kayak ninggalin dia kalau kerja, ninggalin istri kalau kerja. Nah, kalau Kak Sarifah tuh kan dua-duanya sibuk ya. Maksudnya satu syuting, tapi Kak Sarifah sempat vakum. Iya. Bener. Abis itu udah ngurus anak, totally ngurus anak, tapi suami masih ngeband apa segala macam. Ya. Di rumah itu ada pembagiannya nggak sih shift-shiftnya gitu? Sampai sekarang ada dan dulu pun begitu. Jadi kita itu memang dari semenjak Matahari lahir memutuskan untuk tidak pakai neni kan. Jadi emang kita inginnya membesarkan dan mengurus Matahari ya kita berdua aja gitu supaya kita tuh nggak ada yang kelewatan momennya lah. Oke. Itu jadi dulu ya sama bareng-bareng aja berdua bahu membahu. Iya ya. Bahu membahu untuk membesarkan dan mengurus Matahari gitu. Soalnya kalau biasanya kalau di rumah ini sama istri aja udah mulai ada kesenjangan sosial tuh yang kayak, kamu enak banget keluar rumah terus, aku harus sama anak terus, gantian lah kalau pulang nih kamu peluk, aku mau me time gitu-gitu. Udah ada kayak gitu-gitu. Kak Sarifah ada juga? Ada kayak gitu dan alhamdulillahnya Fahri sebagai ayah yang mau mengurus anak gitu. Dia tuh yang hands on banget gitu, mau ngurus anak. Dan bahkan sekarang kadang-kadang aku suka ngerasa Matahari kayak jadi lebih deket sama Fahri sih. Kalau aku kebanyakan syuting, misalnya aku lagi banyak syuting tuh jadi deket banget sama ayahnya gitu. Oh iya, dan ini ganti popok bisa? Dulu bisa. Bisa, tapi ya walaupun kalau ada aku kayak tolong dong gitu. Tapi kalau nggak ada aku dia bisa. Wah, kalau gue udah nggak bisa tuh Kak. Kalau udah di rumah harus gue yang ganti popok. Pokoknya setiap kali ini ganti popok karena nanti siangnya kan gue pasti pergi. Entah syuting podcast gini atau ada kerjaan apalah. Jadi kebanyakan dari misalkan let's say dari jam 10 sampai ketemu sore aja itu kan udah di luar rumah. Nah, itu kan istri udah full time di rumah semua kan. Jadi begitu, karena dia yang mandiin, dia yang ngajak main, dia apa segala macam. Kalau udah pulang, nih anak kamu nih ajak main lah. Iya, tapi emang anak tuh jadi lebih main sih kalau sama ayah. Oh gitu. Kalau sama ayah tuh lebih main lah gitu. Kalau sama ibu tuh kayak lebih apa ya? Jadinya tuh kayak nggak tahu kenapa tuh kayak nggak lebih bermain gitu. Oh, ada begitu ya? Aku ngerasanya kayak gitu. Kayak sampai sekarang pun Matahari tuh kayaknya kalau main tuh lebih suka sama ayahnya daripada sama ibunya. Main itu berarti kayak apa aja contohnya? Misalnya main mobil-mobilan gitu. Dulu iya, atau main game. Mungkin kalau karena sama-sama cowok juga kali ya, jadi kayak lebih nyambung permainannya gitu. Apalagi sekarang Matahari tuh kayak gamers banget gitu. Wah, dia anak Gen Z sekali. Anak zaman sekarang. Main PS gitu-gitu kan, sedangkan maksudnya aku nggak begitu tertarik sama itu gitu. Jadi kayak ya udahlah sama ayah aja. Oh gitu. Jadi lagi seneng main game ya? Iya. Ya jadi waktu itu gue ada satu kerjaan sama dia pemain bola, Bang Hamka. Nah dia Bang Hamka ini dia punya anak satu laki-laki dan dia emang cinta banget sama main game gitu Kak. Dan dia tuh bilang kayak gini ke anaknya, kamu mau jadi gamers? Iya Pak, aku mau jadi gamers gitu. Ya udah, kalau kamu mau jadi gamers, kamu harus fokus, kamu harus total, nggak boleh setengah-setengah karena main game ini sekarang bisa menghasilkan, intinya mah kayak gitu. Beda sama zaman dulu. Akhirnya disiapin semua fasilitas main game itu. Nah, maksudnya kalau Kak Sarifah ini udah ada mengarah, kamu mau enggak, maksud waktu itu Adipati datang sini deh, misalkan contoh kasus Adipati datang ke sini. Adipati itu udah nggak mau sekolahin anaknya. Sekolahnya pun cuma homeschooling, tapi dia bilang anak gua kasih banyak les aja Mal. Dia les piano, dia les apa. Nanti dia yang milih, dia yang filter sendiri. Misalkan dia memilih untuk saya lempar lembing misalkan, absurd gitu. Ya udah fokusin lempar lembing aja sampai dewasa. Nah, Kak Sarifah udah ada kayak gitu-gitu nggak? Belum. Karena aku tuh masih melihat Matahari tuh masih apa ya, belum ketertarikan ke satu hal gitu. Aku ngerasanya dia masih akan berubah. Jadi kayak belum difokusin kayak gitu. Tapi mungkin kalau udah kelihatan dia mau fokus sesuatu apa gitu dan dia udah bilang kayak oke, Matahari mau fokusnya ke sini,
aku juga sebagai orang tua akan membantu dia untuk fokus ke yang dia suka itu aja gitu. Iya, tapi belum kelihatan. Belum, karena menurut aku sih masih 10 tahun tuh masih akan berubah, masih panjang lah gitu. Oh iya, soalnya kalau yang orang-orang itu banyak yang udah dari kecil udah difokusin di sini karena memang ada beberapa contoh kasus gue pernah baca, karena kan namanya parenting baru-baru kan baca semua aja dibaca kan kayak karena sama nggak ada neni juga Kak, udah langsung udah belajar sendiri aja deh gitu supaya langsung orang tuanya yang megang langsung gitu. Gue punya teman dia neni banget, akhirnya lebih sayang neninya daripada orang tuanya. Bahkan tidur aja nggak bisa sama orang tuanya, sama neninya karena orang tuanya sibuk dua-duanya gitu. Nah itu yang sebenarnya yang pengen kami berdua hindari gitu. Kita maunya kayak Matahari tuh dekatnya tuh ya sama keluarga inti yang kita ayah dan ibu gitu. Oh gitu, jadi udah langsung mau digituin ya. Sama tuh berarti. Nah cuma ada waktu itu sama istri pernah baca ada satu orang tua ini di Cina atau di mana, pokoknya bukan di Indonesia deh. Dia ini mencintai catur, satu keluarga ini. Karena suka sama catur, dia tuh pengen anaknya itu juga mencintai catur. Jadi dari kecil nggak pernah disekolahin, nggak pernah apa, dikasih papan catur aja. Belajar aja udah main catur, udah lu nggak usah main-main yang lain. Semua anaknya main catur. Percaya nggak percaya, di umur dia SMP aja, yang lain masih sekolah, dia udah juara dunia apa gitu. Nah gue langsung itu merusak, bahkan bukan merusak otak ya, itu nge-brainstorm otak gue banget kan. Apa digituin aja ya. Tapi dulu tuh Matahari pun ada ketertarikan sama catur kan. Dia sempet bisa main catur dan beberapa kali lah akhirnya tuh kayak main catur sama aku, sama suami atau sama siapa gitu. Tapi berubah gitu. Setelah itu mungkin waktu itu salahnya diperkenalkan dengan gadget terlalu dini kayaknya. Diperkenalkan dengan gadget terlalu dini, ya udah sekarang ketertarikannya lebih ke game gitu. Oh, jadi udah dikasih gadget dari umur berapa, Harifa? Matahari tuh udah dikasih gadget dari umur yang udah ini ya kayak 4 tahun 5 tahunan lah. Udah. Alasan ngasih gadget? Karena ya itu tuh mungkin karena kesibukan kita juga gitu. Terus yang kayak ya udahlah kasih aja. Awalnya tuh yang dikasih limit gitu dari jam segini sampai segini. Tapi lama-lama ya akhirnya susah juga kayak ya udahlah gitu. Akhirnya udahlah biarin aja main gadget terus. Tapi ada ngaruh apa nggak? Maksudnya yang negatifnya nggak soal gadget kan itu dihindari banget nih sekarang. Tapi kalau Kak Sarifah gimana? Kalau untuk negatifnya itu kayak udah dari awal tuh udah di warning gitu ke dia. Kayak misalnya main game tuh kita nggak bolehin ngechat ngobrol yang terlalu banyak gitu loh kan, suka dia ada main sama orang yang kita nggak tahu gitu. Terus apalagi ya kalau sekarang tuh ya misalnya jam bermain pulang sekolah hari biasa tuh biasanya kita nggak setelah selesai maghrib tuh udah nggak boleh lagi main gitu. Paling kayak kerasa tuh sekarangnya emang dia tuh sedikit edik gitu sama si gadget itu gitu. Itu yang lagi kita usahain gimana caranya untuk nggak terlalu edik gitu sama gadget. Apa? Udah ada ininya nggak? Apa cara menangkal? Coba tolong dong di-share. Ya gimana caranya ya? Tapi sebenarnya kayak kan kalau misalnya anak tuh memang ngelihat orang tua ya. Jadi kalau aku sama suami emang awalnya harus dari kita dulu sih. Cuman susah ya karena sekarang tuh apa-apa kan mau belanja, apa-apa semua tuh dari gadget gitu. Kadang-kadang dia ngelihat orang tuanya aja main gadget, kerjanya aja pakai gadget gitu, apa-apa pakai gadget, yang mau nggak mau kan dia akan mengikuti kan gitu. Sebenarnya kalau menurut kami berdua emang akan lebih efektif kalau dari kita berduanya dulu untuk ngurangin si gadget ini. Oh iya, jadi kayak tag team aja ya, misalkan yang ngajak ngobrol ayahnya dulu, mamanya yang pesen. Ngajak ngobrol. Jangan kelihatan ya. Jangan kelihatan. Soalnya itu kejadian di gua. Jadi kan kadang-kadang kalau lagi dia udah bangun, si Bayu udah bangun kan kita taruh di tengah-tengah kasur kita kan. Ya udah biar kita bertiga aja lah main. Ada suatu hari emang kita tuh sama-sama lagi balas chat kerjaan. Jadi mau nggak mau harus main handphone kan. Kanan main handphone, kiri main handphone. Jadi gua main handphone, istri main handphone. Itu Bayi yang ngeliatin loh, ngeliatin gadget kita. Jadi dia ngeliatin itu ngapain? Bayi 6 bulan. Ngeliatin. Nah dari situ kita tuh nyadar. Dia ngeliatin kita main gadget, langsung kita sembunyikan berdua. Jadi kita punggung-punggungan gitu main gadget ya gitu. Dia udah sadar di situ. Bener kata Kak Sarifah, dari kitanya dulu aja berarti orang tua ya. Betul.
Baru kerasa tuh sekarang pas dia udah 10 tahun tuh, walaupun ya mungkin itu akan sedikit susah ya. Kamu kan masih berapa bulan, 6 6 bulan. bulan, ya. Itu kayaknya bisa dimulai dari 6 bulan. 10 tahun tuh udah agak susah, tapi ya ya udah kita berusaha dari akunya sih gitu. Aku juga ngerasa aku ngerjain apapun semua pakai gadget kan sekarang. Aku tuh berusaha kalau misalnya ada matahari lagi nggak ngapa-ngapain, aku juga kayak sebisa mungkin ya udah lepas gadgetnya, kita lebih ngobrol atau ngelakuin hal yang di luar gadget ya kayak makan dimulai dari situ, makan di meja makan nggak megang gadget dari situ dulu aja gitu, kayak dari yang kecil-kecil dulu gitu, walaupun ya 10 tahun agak sulit tapi usaha aja dulu ya. Iya, Bunda mau nggak mau ya, karena udah 10 tahun udah kepalang tanggung. Cuma kalau kemarin-kemarin tantrum nggak dikasih gadget, dia alhamdulillah nggak pernah sampai yang tantrum banget sih. Nggak pernah yang sampai nangis atau nggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalnya kita bilang matahari, handphonenya taruh ya dia walaupun kayak oke gitu tapi ya udah ditaruh gitu. Ada itu nggak bad cop good copnya nggak? Nggak sih, tapi somehow jadi iya, walaupun kita nggak janjian tapi bad copnya tuh selalu ibu. Oh gitu. Iya, maksudnya karena kalau ayah tuh kayak ya udahlah gitu. Kalau ibu kan kayak enggak udah gitu. Oh, jadi bad copnya justru ibu ya. Sama nih kayaknya istri yang bad cop nih. Udah ada bakat marah-marahnya udah ada. Kalau gue lebih nggak tegaan. Kalau dia nangis gue yang ini. Kalau misalkan nangis, coba ayahnya aja urus tuh lagi nangis. Udah mulai gitu-gitu tuh. Jadi udah mulai ada bagi peran. Gak tahu nanti ya kalau udah 10 tahun juga kayak Kak Sarifa, nggak tahu ya. Cuma kalau sekarang dua-duanya kerja bareng, misalkan Kak Sarifa harus syuting film, The Sigit harus manggung. Ngebaginya gimana? Sekarang Matahari biasanya kita suruh pilih mau ikut ayah atau mau ikut ibu. Gitu. Terus biasanya lebih banyak mau ikut ayah. Nonton band. Iya, dia lebih suka bergaul, hangout sama, maksudnya ya bergaul lah ya, maksudnya sama teman-teman ayahnya. Karena mungkin kalau di syuting kan, di lokasi syuting mungkin lebih banyak nunggu, diam gitu, mungkin membosankan buat dia. Tapi kalau di ngeband kan lebih seru lah gitu sama cowok-cowok gitu kan. Ya Matahari kan laki-laki juga gitu, jadi mungkin lebih nyambung sama dia, bisa main game bareng juga gitu sama om-omnya. Iya juga, wah jadi musisi nih jangan-jangan nanti nih. Nah belum tahu sih, tapi dia memang ada ketertarikan untuk tarik suara ya. Sekarang tuh kayak dia ada kegiatan di sekolahnya, ikutannya paduan suara gitu. Oh udah mulai. Waduh. Tapi kalau ditanya kamu mau les nyanyi nggak, maksudnya untuk lebih fokus, dia masih belum bisa mutusin, kayak enggak dulu deh, masih yang gitu. Oh, bukan dari Kak Sarifa atau suami aja yang nentuin, kayak udah les aja gitu, jangan dia yang menentuin gitu. Sampai sekarang tuh kita belum berani untuk ngelakuin itu gitu, takutnya karena sebelumnya kita udah pernah taekwondo kan, dia taekwondo kan, kita udah pernah ya udah difokusin ya taekwondo. Tapi pas udah di tengah jalan kok dia kayak loose gitu, kayak udah nggak ada ketertarikan ke situ gitu. Makanya kita tuh kayak apa kita lihat dulu deh gitu, dia sebenarnya mau kemana nih gitu, apa ketertarikannya gitu. Oh jadi udah ada, biarin dulu biar dia ngalir dulu, nanti di tengah-tengah mungkin ada satu bidang yang ini dia kok terus-terusan nih, itu baru. Sebenarnya nggak ada pertimbangan kayak gitu, cuman memang kayaknya jalannya emang ke situ aja gitu. Karena sebelumnya pas pandemi itu Matahari sempet vakum setahun dari sekolah gitu, karena ya mungkin waktu itu kayak dia transisi juga dari preschool untuk ke sekolah SD. Terus waktu itu dia tuh kita ngelihat agak susah, kita ngerasa nggak terlalu efektif untuk belajar lewat laptop gitu. Jadi kita berhentiin dulu setahun sambil les itu. Ya udah, terus akhirnya itu paling cocok tuh buat dia. Iya, saat ini sih maksudnya yang penting anaknya happy kan ya. Gitu, kalau kita tanya are you happy, ya dia bilang I'm happy, ya udah. Iya, teman-temannya udah mulai kenal Kak Sarif sama teman-teman dia. Kenal, maksudnya tahu ya. Tahu. Ya, udah, soalnya kemarin tuh sempat ada isu di ketakutan orang tua juga soal bully-bully di sekolah ini nih. Udah itu aman tuh ya, maksudnya environmentnya udah diamankan Kak Sarifah semua nih. Mantau nih. Alhamdulillah sih sampai sekarang Matahari maksudnya dia selalu cerita kan, maksudnya di sekolahnya pernah kejadian apa atau apa gitu, nggak pernah ada yang ya maksudnya kayak mungkin dia
nggak serak dikit sama anak ini, tapi menurut kami itu hal yang Lumrah, wajar lah, ya. hal yang wajar gitu untuk pertemanan untuk anak umur segitu. Belum ada yang kami rasa tuh kayak wah ini udah sampai bullying, nggak pernah ada yang sampai kayak gitu sih. Oke gitu. Terus udah mulai ini nggak dia di sekolah yang kayak kasih tahu orang tua aku kerja ada? Orang tuh Ya biasa kan suka gitu ada kasih perkenalan dong orang tuanya kerja apa, orang iya, tua iya, aku iya. apa gitu. Udah ada kayak gitu. udah tahu, iya. Udah, gimana tuh ya Mas? Orang tua ayah aku musisi, desik. Ibu aku artis gitu-gitu. Aktris ya, dia bilang, dan temen-temennya ada beberapa yang tahu kalau misalnya ibunya dia tuh aktris yang suka main film horor gitu. Oh, sudah ada kayak gitu. Iya. Waduh, nggak beban tuh ya. Maksudnya Kak Sarifah dengan kayak gitu-gitu aman ya? Enggak sih, maksudnya anaknya juga kayak fine aja, jadi nggak ada. Iya ya, soalnya kan kalau gue juga sebenarnya kepo juga tuh soal kan kalau yang orang-orang tahu Kak Sarifah ini adalah Queen of Horror kayak gitu-gitu kan. Karena kan dari awal main film aja di sini ada setan jadi setannya. Iya. Gue di sini ada setan, buset. Ya jadi setan loh Kak Sarifah loh, di sini ada setan jadi setan. Sebenarnya itu pemeran utamanya. Di sini ada setan, lo setannya udah pasti. Nah itu kan jadi setannya kan waktu film layar lebarnya gitu. Iya. Jadi setannya udah, habis itu adegannya horor-horor terus lah film. Ada satu film yang gak horor, apa judulnya? Aduh lupa Lovely lagi. Luna. Lovely Luna. Iya. Cuma kan gak sesukses genre horor-horor ini kan. Iya, Horor iya. ini kan kayak melejit semua. Nah sebenarnya tuh jadi Queen of Horror di apa ya, di judge jadi Queen of Horror tuh mengganggu gak sih? Maksudnya kalau gue sih nggak suka ya digituin ya. Awalnya iya. Oh, Waktu maksudnya wah Queen of Horror tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Waktu pertama awalnya waktu dapat title itu tuh ngerasa padahal kan maksudnya as an actress tuh aku pengen bisa explore segala macam karakter gitu, nggak pengen di typecast gitu satu Yeah. genre aja gitu kan. Kalau Queen of Horror kan kesannya berarti horror aja gitu. Yeah. Awalnya ke situ, tapi aku pikir kayaknya ya udahlah, maksudnya terima aja, mungkin memang jalannya ke situ, kenapa enggak gitu. Kesini-sini ngerasanya lebih jadi kayak beban. Takutnya tuh lebih takut mengecewakan sih, kayak Queen of Horror tuh kayak suatu queen gitu loh. Iya loh. Itu suatu beban yang cukup berat gitu, aku pikir gitu. Tapi aku pikir kalau sekarang ya mungkin jalannya memang ke situ, rezekinya ke situ, ya jalani sebaik-baiknya aja gitu lah. Ya apapun yang judul apapun akhirnya totalitas aja. Iya, totalitas aja, mau projectnya apapun gitu ya. Ya aku sih ngerasa as an actress ya harus Totalitas. kasih semuanya lah gitu lah, kasih lah. Gitu. Walaupun makin memperkuat Queen of Horror ya, karena makin totalitas, wah ini makin Queen of Horror ya. Iya. Dan itu apa ya, banyak orang yang nggak mau terjebak di satu karakter itu ya, karena kan pengennya ya gue pengen yang lain dong, maksudnya gue pengen juga dapat film religi mungkin, atau enggak gue pengen dapat film yang drama bener-bener nangis-nangisan aja gitu. Tapi sempat yang kepikiran kayak gitu, gue mau keluar dong gini, cuma Sempet. ketarik lagi gitu. Sempet yang kayak pokoknya aku mau terima film jangan yang horor dulu deh sekarang, supaya maksudnya ya pasti nggak tahu sih, kalau buat aku ya sebagai seorang aktor gitu, aku pengen bisa nunjukin kalau ya I'm an actor yang bisa memerankan banyak karakter gitu, nggak pengen orang tuh ngelihat ya udah Danis tuh ini aja gitu. Ya. Cuman karena tawaran yang ditawarkan Masuk horor lagi, aku udah di tahap yang kayak ya udah aku terima aja gitu, udah di tahap situ. Ya, dan sampai umur berapa kebayang bakal main horor terus? Kau udah kebayang nggak pengen stop sini atau enggak terus aja ajar terus? Aku nggak tahu ya, sampai sekarang aku ngerasa acting tuh my passion gitu, jadi aku pengen acting sampai seumur hidup. Seumur hidup? Sebisanya, maksudnya nggak yang kalau misalnya nanti udah tua dan nggak bisa acting ya udah gitu, sampai aku ngerasa kayak ya udah waktunya untuk stop gitu. Oh, jadi nggak kepikiran untuk gue akan berhenti ketika matahari umur sekian, nggak ada. Nggak. Terus aja Sampai nanti ya ngikutin alurnya aja. ngikutin alurnya aja. Pengen jadi aja. produser sutradara gitu nggak pengen sama sekali. Sempet kepikiran tapi ngerasa mampu nggak ya? Gitu. Dicoba aja Kak. Biasanya itu dari Aku tuh orangnya sebenarnya orangnya tuh nggak pedean gitu. Jadi aku tuh ngerasa mampu nggak ya, itu bebannya tuh menurut aku lebih berat gitu sebagai sutradara, sebagai produser tuh. Kalau buat aku, karena aku dari awal mengawali acting, mungkin karena sekarang udah jadi di zona nyaman aku sebenarnya, aku harus keluar dari situ, tapi masih mempertanyakan
mampukah gitu. Tapi kalau nonton film horor sering kan? Maksudnya nonton film horor itu termasuk favorit gak nonton di rumah, atau kalau di rumah tontonannya justru drama atau biasa gitu? Segala macam sih, segala macam, tapi horor salah satu yang favorit juga. Nah, berarti kalau mau jadi sutradara horor. Wah, Kak Sarifah Danis kan, Sarifah Danis sutradara horor. Itu tuh legit, wah itu terpercaya, itu jelas. Tapi kalau sampai filmnya kayak maksudnya itu tuh orang kan pasti kayak ngapain deh lo acting aja deh gitu. Pakai supervisi Kak Sarifah Danis, pakai supervisinya memang sutradara horor. Bang Kimo Stambul telepon. Atau enggak dia jadi supervisi gitu ya. Bang Timo atau enggak Bang Joko Anwar kalau dia mau lagi santai enggak Bang Joko? Boleh nih Bang. Kayak biasanya tuh kadang-kadang tuh kayak pengembangannya adalah kalau anak-anak stand up rata-rata kan udah ada yang bikin PH sendiri, ada yang udah jadi sutradara, udah nyebar lah, karena anak stand up udah terbiasa nulis dan udah biasa ngedirect diri sendiri di panggung juga gitu. Tapi kita tuh udah di sesi yang kayaknya udah nggak main lagi deh. Kayaknya udah ngambil sutradara aja, kalau nggak nulis skripnya aja, yang penting asal lu lucu kan nulis skripnya ini kan. Jadi kita ambil skrip aja. Yang penting, ya karena lebih santai kerjanya, lebih gimana ya, lebih misalkan nulis skrip deh, contoh simpel nulis skrip. Misalkan kita nulis skrip dan kita tahu oh titik ini orang pasti ketawa di bioskop. Oh ini pasti lucu banget sih ini nih. Wah ini pasti kocak habis-habisan. Begitu kita datang ke premier dan mereka ketawa, itu tuh kayak wah anjing, gue yang di rumah nulis nih doang nih, sampai gue harus healing ke Bali nih nulis nih. Ngetik doang sampai istri gue lupain apa segala macam gue ngetik. Ketawa lo penonton. Itu tuh lebih memuaskan ketimbang melihat diri kita acting terus orang ketawa. Oke. Karena ini mah karena skripnya lucu aja, lu deliverynya bagus, actingnya, jadi akhirnya nyampe lah ini deliverynya nyampe ke penonton dan akhirnya ketawa. Tapi kalau skrip begitu, nah sutradara juga sama, kita tuh tahu kayak scene ini kalau lu ngelakuin ini pasti lucu, udah lucu banget, percaya sama gue lucu. Tapi pernah nggak orang nggak ketawa? Maksudnya kayak mikirnya udah sampai healing ke Bali gitu, terus udah gitu orang kayak diam aja pernah? Ya sebenarnya sih pernah aja beberapa scene miss gitu. Tapi kalau kita udah tahu yang lucu tuh kayak gimana bentuk scene-nya. Makanya tuh agak lain aja udah 9 juta penonton di bawah KKN. Maksudnya kita udah tahu kalau bagian-bagian ini, dan itu sekali lagi jam terbang juga sih Kak. Kita kan biasa stand up, kita udah tahu penonton tuh ketawa dengan jokes seperti apa, tinggal kita implementasikan ke skrip aja kan. Begitu ke skrip, ke bioskop tuh kan ketawa. Itu tuh kepuasan kayak wah, begitu udah ngerasain itu udah adiktif tuh, nggak mau main dah. Ngapain, udah mending nulis skrip aja. Gak di lokasi, duitnya mungkin sama. Duitnya. Ya terus bisa ngambil project banyak. Kalau nulis skrip kan bisa langsung 10, misalkan 5 skrip komedi langsung 5 gitu. Kan kalau 5 film Sarifah Danis, bosen Sarifah Danis lagi, Sarifah Danis. Bisa bosen kan? Tapi kalau skrip 5 ditulis horor kan nggak akan. Udah benar. Nanti yang menunggu ada kayak sinyal-sinyal dari kayak emang kamu harus tulis film horor nih baru gitu ya. Tapi kalau suami mau ngeband terus sampai sekarang masih obrolannya? Dia tuh memang sangat maksudnya dia musisi, tapi dia memang ada ketertarikan untuk memproduseri juga. Dan dia juga ada project yang solo juga kan gitu. Tapi memang semuanya dalam lingkup musisi gitu, musik. Ada yang mau bisnis bareng nggak? Dulu tuh malah kita pernah bisnis bareng tuh, buka kayak bikin brand gitu, brand clothing gitu. Cuma nggak jalan. Nggak jalan, kayak cuma sebentar. Emang susah brand clothing, yang susah Kak. Iya, dan akhirnya belum ada bisnis bareng lagi, belum ada. Belum, dan dia tuh sebenarnya tuh ada ketertarikan untuk bikin scoring film juga gitu, tapi belum ada kesempatannya aja gitu. Ya mungkin ya itu, kalau sutradaranya adalah Sarifah Danis, scoringnya adalah soundtracknya udah udah The Sigit, udah masuk, udah semua. Terus mungkin Matahari jadi pemerannya, udah satu. Itu project keluarga jadinya. Project keluarga bisa gitu. Kalau di Hollywood ya udah begitu-begitu kan rata-rata kan. Dan ini apa namanya? Gue tuh penasaran, lu awal ketemunya gimana sih emangnya sama suami nih? Maksudnya awal-awal pertemuan ini gitu. Pertemuan percintaan ini. Iya, percintaan ini tuh gimana sih? Kita itu satu kuliah di Unpar, Universitas Parahyangan, cuman beda jurusan. Dulu di arsitek, aku di administrasi publik. Terus tahun 2000 sempat kenal, cuman nggak berjalan dengan baik. Sempat berhubungan, pacaran? Enggak, belum sampai malah. Tapi ya udah, maksudnya kayak memang jalannya enggak aja gitu. Terus 11 tahun kemudian udah lulus lah ya, kita ketemu itu di KL.
di Kuala airport. Lumpur, oke. Dia baru pulang kayak ada tour ke mana gitu ya, aku lupa. Terus aku juga baru pulang dari mana, ketemu lagi di KL. Terus nggak lama dari situ dia message di Facebook kayak, "Hai Itu Nani." umur Foset. Tar dulu di timeline-nya Facebook nih. Facebook nih umur berapa nih? Tar dulu. Oh, Gen Z nggak paham nih Facebook nih. Berarti itu 2013 ya. menikah 22 September 2013. Iya. Berarti ketemu di Kuala Lumpur 2012. Iya, betul. Itu masih syuting film 2012. Enggak. Vakum. Lagi syuting series komedi justru. Oh, Karena iya. aku ingat Oh, ini aku perginya Coffee Bean. setelah itu enggak sketsa. Oh, sketsa. Aku ingat perginya sama Dian Ayu soalnya dia temen aku waktu itu main di series sketsa. Oh, di sketsa itu ya. Oh, ya itu berarti setelah Coffee Bean Show. Iya, Coffee Bean tuh kayaknya beberapa tahun sebelum itu justru. Iya, itu Coffee Bean lumayan cukup fenomenal juga itu di masanya. Oh, dia inget loh Coffee Bean. Kak, dari di sini ada setan loh. Gak sepele loh ini. Millennials loh saya. Iya. Nah, terus abis itu ya ketemu 2012 ini pacaran nggak begitu lama. Hitungan bulan aja berarti ya. Dan akhirnya semua kayaknya mengarah ke pernikahan, akhirnya menikah bareng gitu. Ya. Nggak ada hambatan apapun dari orang tua apa udah nggak ada ya? Nggak ada, kayak semuanya pokoknya lancar. Jadi kita ngerasa kayaknya ini memang Jalannya ya udah. Di umur berapa tuh Kak Sarif Danis tuh? 31. Ya satu, Bang Fahri berarti? 31 juga. Oh, seumuran ya? Lebih tua aku beberapa bulan. Dan itu menikah di umur 31 pressure enggak? Biasa aja. Enggak sih, alhamdulillah. Maksudnya bukan saat itu sih untungnya orang tua nggak pernah yang kayak nge-pressure untuk buru-buru nikah ya. Jadi kayak ya udah. Oh, memang bukan tipikal orang tua yang nikah ayo dong, ayo punya momongan kayak gitu. Enggak. Dan kebetulan tapi sebenarnya planning nikah di sebelum-sebelumnya mah ada-ada aja ya. Ketemunya kebetulan nikahnya di 31. Iya. Kalau yang sama mantan-mantan terdahulu mungkin ada aja yang ini mah hampir nikah enggak. Udah ada ini apa tujuan ke situ lah. Cuma 31 ini baru akhirnya menikah nih. Gitu, dan udah langsung berapa bulan pacaran doang langsung nikah. Dan alhamdulillah sekarang berarti pernikahan udah 11 tahun. Iya. Iya. 11 apa 12? 12 lupa lagi nih. I'm really bad dari matematika. 2003 sekarang 2024 11 ya. Iya, berarti jalan 11 tahun ya. Itu ini enggak? Maksudnya gimana ya, roller coasternya? Pastilah. Dan ada ini enggak, ada metode tersendiri enggak kalau berantem-berantemnya versi Kak Sarif Danis tuh gimana cara menenangkan konflik, ngobrol kah atau ditahan dulu sehari tidur dulu atau apa gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk kita berdua harus saling kenal sih sebenarnya. Kayak dia tuh punya cara sendiri untuk meredam emosinya dan meregulasi emosinya gimana. Ya begitupun aku harusnya harus bisa ngerti dia juga gitu kayak gimana. Dan tipe kalau orang kan beda-beda ya. Ya. Selama ini kita bisa bertahan tuh ya intinya harus kenal satu sama lain. Dan komunikasi itu sangat penting kalau menurut aku, apalagi di pernikahan ya. Oke, jadi langsung ngobrol ya? Enggak langsung biasanya karena sehari. Kalau Fahri tuh punya cara sendiri untuk menenangkan diri dulu daripada ngobrol nanti ngalor ngidul kemana-mana malah jadi makin emosi gitu. Jadi dia harus nenangin diri dulu. Iya, berarti Bang Fahri sama kayak gua nggak bisa kalau lagi emosi jangan. Apa laki-laki emang kayak gitu ya? Ya mungkin kali ya. Kalau gue boleh nggak bisa langsung ngomong, gue biarin tidur dulu istri biar besok fresh, dua-duanya fresh baru ngobrol deh. Tadi malam kenapa? Nah baru. Soalnya kalau malamnya itu langsung diselesain, kayaknya bakal bacot-bacotan doang. Iya. Oh, ya ternyata sama Bang Fahri sama ya. Kayaknya semua cowok sama ya. Kayaknya ya. Gitu ya. Tapi dan itu kalau Kak Sarifah aman-aman, maksudnya selama ini kalau marah ya udah ikutin cara mainnya Bang Fahri aja untuk nenangin diri dulu. Iya kadang-kadang, tapi kalau lagi emosi ya suka kayak gitu juga. Oh, suka sih. gitu juga ya. Tapi maksudnya kayak ya lihat situasi lah gimana. Cuma memang kalau sekarang udah berarti di keluarga juga Kak Sarifah Danis juga tetap jadi aktris, tetap main. Bang Fahri juga tetap ngeband sampai sekarang dan pembagiannya tinggal mau ikut siapa gitu ya. Kalau maksudnya dalam mengurus matahari. Iya, tinggal mengurus matahari. Nah, kalau acara ini kan namanya bertahan di industri ya, Kak Sarifah ya. Dan menurut gua Kak Sarifah Danis ini cukup bertahan di industri lah gitu. Sejauh ini tuh apa yang bikin Kak Sarifah Danis bisa bertahan di industri? Karena kuat sebagai horornya kah? Atau ada apa faktor lain gitu? Kalau menurut aku nih ya,
Salah satunya iya, salah satunya mungkin aku sudah menemukan apa ya, kayak ciri-ciri khas seorang Sharifah Danis tuh gimana gitu ya. Salah satunya di horor itu gitu. Terus kalau buat aku menjaga profesional dalam bekerja sih. Aku berusaha banget, aku termasuk aku ngerasa sampai sekarang gitu aku menjaga kalau kerja aku sebisa mungkin tidak terlambat. Aku paling nggak suka orang menunggu. Tapi aku bukan berarti orang lain harus ikut aku juga jangan sampai terlambat. Enggak, tapi aku emang suka orangnya orang yang sangat suka tepat waktu gitu. Jadi aku berusaha aku lebih suka ya udah aku datang duluan nunggu orang lain daripada orang lain harus nunggu aku. Gitu. Itu salah satunya yang aku berusaha jaga gitu. Aku harus aku sebagai orang ya sebagai pekerja lah ya, pekerja seni gitu di film gitu, aku berusaha menjaga profesional aku dalam bekerja gitu. Nah misalkan let's say Matahari pengen jadi aktor nih, Kak Sharifah. Terus habis itu dia kayak Bu aku pengen jadi aktor. Berarti apa yang bakal ilmu apa yang akan diterapkan ke Matahari? Kayak Matahari pilih satu karakter perkuat di situ atau main aja di semua medium harus bisa gitu? Kalau menurut aku dari awal jangan langsung mengkotak-kotakan mau kemana kayak awal main aja dulu, mau peran apapun ambil aja dulu, dan role apapun yang diberikan kalau menurut aku ya just do your best gitu. Nanti dengan seiringnya waktu kamu juga akan menemukan kayak gue kayaknya memang lebih cocok di peran ini gitu, walaupun akan lebih bagus kalau menurut aku sebagai seorang aktor ya nggak dikotak-kotakan, emang ya di semua genre bisa, segala peran juga bisa. Kalau dulu ikut Di Sini Ada Setan, nggak itu gimana maksudnya? Kan dari awal sebenarnya nggak ngeplanting juga kalau Kak Sharifah Danis akan main film horor kan? Nggak ada arah ke situ, tiba-tiba dapat Di Sini Ada Setan jadi setan itu. Nah itu gimana prosesnya? Jadi waktu itu aku kan sebelumnya model kan, model terus ditawarin casting untuk film, emang dikasih tahu juga perannya memang untuk jadi setannya di film itu gitu. Terus aku pikir karena aku tuh sebenarnya orangnya penakut, aku tuh mikir aduh main film horor aku takut. Cuma aku pikir ya kenapa enggak gitu ya, coba aja gitu. Akhirnya ikut casting, terus mungkin emang somehow aku ngelihat karakter-karakter model itu sekarang juga jadi dipakai untuk banyak untuk film-film horor ya, emang untuk jadi karakter yang menyeramkannya. Mungkin karena model biasanya punya fitur muka yang tegas atau punya fitur muka yang spesifik lah ya spesifik, gitu. Jadi saat itu dibilangnya cocok untuk dapat karakter setan itu, ya udah aku pikir aku pengen coba aja, dan saat itu juga mikirnya kayak aku pengen bisa dapat uang sendiri, ya why not. Oh jadi maksudnya casting itu diiyain dan keterima. Padahal banyak yang casting juga. Kayak ada beberapa juga ya. Itu Kak Sharifah yang paling setan itu lucu banget lagi. Kenapa yang lain gak keterima ya? Iya, dan di situ gue pas nonton film itu jujur aja memang sama Kak Sharifah, buset ini serem banget ini. Masa udah dari auranya, dari actingnya, padahal actingnya nggak sekolah ya? Enggak. Jadi langsung aja. Learning by doing ya. Oh, nggak ada sama sekali belajar sebelumnya. Yang pas di Sini Ada Setan tuh udah learning by doing aja di situ. Learning by doing. Emang waktu itu juga memang dialognya nggak terlalu banyak karena perannya juga jadi setan. Tapi emang ada jadi manusianya. Iya. Terus di situ tuh kan sempat ada kayak readingnya dulu. Jadi belajar itu pas itu aja. Reading. Terus kalau karena perannya juga jadi setan lebih banyak kayak gestur, mimik muka gitu. Nah itu kan lebih sulit gestur loh daripada baca skrip loh. Iya ya. Iya kan, kalau gestur lebih olah tubuh, lebih sulit lah Kak Sharifah. Tapi meyakinkan untuk jadi setan di situ yang nggak takut, yang sebenarnya takut sama film horor gitu. Mungkin zaman dulu lebih beda aja kali acting coachnya ya, lebih detail aja kali ya. Apa ada dulu ada acting coachnya? Ada. Ada nggak? Maksudnya ngarahin nggak Kak Sharifah Danis harus begini? Sutradaranya langsung? Sutradaranya langsung. Siapa Di Sini Ada Setan sutradara ya? Ada Mas Sentot sih saat itu. Sama Mas Cakil berdua ya. Berdua ya. Mas Cakil. Iya. Iya, dan di situ nggak ada yang spesial harus gimana, udah biasa aja. Nggak, dan saat itu memang nggak terlalu banyak olah tubuh yang maksudnya untuk melakukan pose-pose yang tidak manusia gitu, nggak. Lebih banyak kayak berdiri aja, pose aja gitu. Sebenarnya kalau lihat make up yang dulu ya, misalkan Sharifah Danis nonton sekarang lagi, ketawa pasti.
lihat make up lucu banget tuh. Putih semua gitu. Iya, maksudnya tapi karena itu orang-orang zaman dulu tuh pinter-pinter ngesting sih kalau gue bilang ya. Dia tahu tuh kalau karakter kayak yang tadi bilang, maksudnya muka yang kayak gimana yang spesifik. Ya ini kalau misalkan didandanin horor udah pasti penampakannya aja horor. Makanya film horor zaman dulu kan kayaknya seserem itu kan. Iya. Karena castingnya nggak pernah miss gitu. Kayak tak. Beda sama nggak tahu sih. Maksudnya mungkin Kak Sarifah Danis lebih ngerti horor zaman dulu sama horor zaman sekarang bedanya apa gitu ya. Tapi berasa nggak ada perbedaan signifikan? Aku malah ngerasa lebih canggihan yang sekarang loh. Iya, canggih sekali. Makanya kalau lihat make up zaman dulu mah lucu. Sarifah Danis lucu. Iya, make upnya juga lebih dahsyat yang sekarang gitu. Sekarang apalagi kan maksudnya kayak produk-produk make upnya itu sekarang bisa dapetin dari, bukan yang dari Indonesia aja kan. Aku dengar kayak make up artis untuk beli produk-produknya aja harus beli dari luar yang pas dia tuh wah ini bisa kayak gini canggih-canggih gitu loh. Jadi aku ngerasa lebih dahsyatan sekarang sih sebenarnya. Nah, tapi untuk menciptakan Queen of Horror generasi selanjutnya, coba siapa? Queen of nggak ada kan Sarifah Danis. Siapa? Coba ya. Aku ngerasa ya sekarang banyak banget aktris dan aktor yang menurut aku dahsyat dalam memainkan perannya lo di film horor. Iya, tapi jadi nggak spesifik. Jadi kayak ya udah, maksudnya misalkan kita ngomongin Senina deh gitu. Senina main horor. Tapi Senina main drama ya bisa-bisa aja gitu. Tapi untuk misalkan kan kalau sekarang dijudge Queen of Horror ya Sarifah Danis lah, siapa lagi misalkan gitu. Tapi kan kita siapa lagi Queen of Horror zaman dulu, Susana gini-gini. Siapa? Kan nggak ada lagi nama-nama begitu sekarang gitu. Karena semuanya udah jago, semuanya udah dahsyat. Jadi nggak ada yang spesifik. Itu maksudnya. Oke. Iya, karena ya itu tadi kalau zaman dulu tuh kayaknya orang casting tuh bener dah. Lu emang secara penampakannya udah kalau jadi setan udah pasti serem gitu. Akhirnya kan kepake terus tuh. Oh, ini castingnya udah nggak miss casting. Kalau sekarang tuh gue ngerasanya udah dahsyat semua, Kak. Jago semua, disuruh main nangis sedih, disuruh main horor, disuruh main apa gila-gila bisa semua. Tapi akhirnya semuanya general, kita nggak ada yang spesifik. Queen of Horror siapa ya? Nggak ada. Ya udah Sarifah Danis, telepon lagi. Ujung-ujungnya ditelepon lagi kan. Telepon Sarifah Danis, terakhir ditelepon lagi itu maksud gua. Nggak ada itunya, karena udah semuanya udah canggih aja. Mungkin itu kali perbedaannya dulu sama sekarang ya. Bisa juga karena dan sekarang orang aktor tuh bisa belajar di mana aja kan. Iya. Bisa dari maksudnya dari sekolah acting, dari YouTube pun bisa belajar. Jadi media untuk belajarnya tuh banyak gitu. Kalau dulu kan enggak. Ya, dan kalau Kak Sarifah tadi cerita di sini ada setan, nggak ada pelatihan acting sama sekali, learning by doing. Berarti perjalanan ke misalkan let's say yang paling ikonik Rumah Darahnya Kak Sarifah Danis deh. Udah masuk ke Rumah Darah, belajar karakternya gimana? Journey karakternya menuju ke Rumah Darah, apakah karena jam terbang akhirnya mainin darahnya jadi bener? Atau ada apa nggak? Justru Rumah Darah itu Darah ini film kedua horor kalau nggak salah. Anjir, langsung film kedua. Iya, film kedua karena sebelum Rumah Darah tuh kan ada film pendeknya kan. Iya. Nah karakternya emang udah dibuild dari yang film pendeknya. Tapi ya Timo sama Kimo memang canggih sih dua orang itu. Mereka berdua juga yang aku ngerasa nge-build karakter Darah ini gitu. Ketemunya di mana itu? Casting. Oh, casting juga. Casting juga waktu itu Timo menghubungi, dia cerita mau ada film garis besarnya kayak gini, terus kayak wah seru nih perannya gitu. Ya udah datang casting terus alhamdulillah dapat. Ya, dan mereka independen banget loh dari dulu waktu zaman Rumah Darah tuh nggak ada investor, ya mereka nabung. Iya cerita ya. Iya, maksudnya mereka benar-benar nabung gitu dari dari film pendeknya. Terus habis itu kan mereka dari Australia bareng-bareng. Oh, ternyata itu casting ya? Casting. Dan akhirnya ketemu langsung, ya nih Sarifah Danis yang meranin ini gitu. Iya, karena yang aku tahu ada juga mereka tuh ada udah ngeceng satu aktris untuk meranin kalau nggak salah, tapi aktrisnya tuh mungkin karena kan perannya kan memang antagonis yang sadis gitu. Kalau nggak salah nggak dia ambil, akhirnya aku casting terus dapet. Terus belajar karakternya itu gimana? Kan belum ada pengalaman untuk jadi psikopat gitu. Ya bener, psikopat gitu ya. Psikopat gitu. Itu kan belum ada ilmu, belum ada jam terbang nih karena film kedua langsung. Terus belajar untuk memperkuat karakter itu? Dari Timo sama Kimo. Wah, berarti emang gokil nih dua sutradara ini. Jadi mereka tuh yang bilang kayak oke, dari sini ngeliriknya gini ya. Oke, ngelirik gini gitu. Dan mereka kan pengennya yang Ibu Dara tuh ya perempuan yang sophisticated, calm gitu. Kayak
ningrat, gak banyak gerak tapi mengintimidasi gitu kan gitu. Jadi Sulit ya, loh itu. Itu ya aku ngerasa dapat dari kedua director aku sih. Iya sulit loh. Itu tadi dibilang aja dengan pemaparan kayak gitu aja, deskripsi kayak gitu aja sulit loh itu. Sophisticated, harus ini geraknya nggak banyak tapi langsung sekali lihat langsung merinding gini-gini. Gak boleh ngedip. Gak boleh ngedip. Nah kan itu sulit. Itu sulit. Cuma aktor dan aktris zaman dulu nggak sih nggak kayak gitu. Tapi ya itu sulit banget itu. Kak, maksudnya untuk bisa sukses menjadi seorang Dara gitu ya. Dan itu gue nontonnya tuh bener-bener gue cerita nontonnya DVD Blu-ray dulu. Judulnya tapi bukan Rumah Dara, kalau Blu-ray-nya apa ya? Darah atau Makabre? Apa Makabre? Ya judulnya itu kan judulnya. Iya. Nah dari situ pas nonton gila, ternyata Indonesia ada aktris segininya dan bisa bikin film kayak gini. Itu tuh gue langsung sampai sini udah aktor sama aktris Indonesia dan filmmakernya gitu. Mungkin saat itu juga karena kita semua tuh hampir baru kan, maksudnya Kimo baru memulai juga. Aku juga itu film ketiga kalau nggak salah apa keempat ya. Ya pokoknya Love Filmnya di tengah-tengah ya. Baru-baru lah untuk film horor tuh, terus ini genre film yang saat itu jarang gitu. Jadi kita tuh sangat menggebu-gebu, ayo bikin ini bagus gitu. Uang sendiri juga itu patungan mereka berdua. Oh gitu. Dan akhirnya dari Rumah Dara kan langsung diomongin semua orang. Nextnya apa filmnya habis Rumah Dara? Habis Rumah Dara film drama kalau nggak salah. Oh jatuhnya udah drama ya? Drama karena ya mungkin waktu itu film horor tuh nggak justru aku ngerasa film horor kan lagi boomingnya tuh sekarang kan. Kalau dulu tuh ya genrenya tuh masih variatif banget lah, drama terus sempat horor lagi juga setelah itu. Oke, nah The Coffee Bean Show itu kapan timelinenya? The Coffee Bean Show itu bareng sama syuting Rumah Dara. Masa? Iya aku ingat itu bareng. Buset, jadi dari berperan komedi langsung jadi itu pembunuh gitu. Iya, itu aku ingat itu salah satu kesusahan aku untuk memerankan Rumah Dara karena syutingnya berbarengan. Oh gitu. Jadi aku kayak jajan pas jadi barista mau bunuh orang juga nih. Tatapan horor, salah katanya. Tapi untungnya aku ngerasa karena karakternya tuh gak mirip-mirip, emang bener-bener beda banget kan gitu. Karakternya beda. Jadi kalau buat aku lebih gampang nge-switchnya. Oh, karena nggak mirip-mirip. Karena nggak mirip, karena bener-bener berbeda gitu Jompang. Karakternya. Ya soalnya kalau yang Coffee Bean Show kayak lelo gitu kan, kayak suaranya cempreng ya kan. Kak ini ya kan gitu karakternya kan, kayak Kak ini kembaliannya nggak yang gitu-gitu kan. Nah kan kalau di Rumah Dara kan buset intimidatif gitu kan. Oh ternyata karena gue baru tahu timeline. Wah, gitu, gue makin respect sama Luka berarti Kak. Karena timelinenya baru ternyata. Gue kira selesai Rumah Dara dulu udah lupa karakter Daranya baru masuk ke Coffee Bean Show karena itu lucu banget kan. Karakternya beda banget lah gitu. Oh ternyata itu bareng ya. Aku ingat karena waktu itu sempat kayak susah ngatur jadwalnya, tapi akhirnya ya bisa diatur. Tetap syuting Coffee Bean tapi jalan juga syuting Rumah Dara. Terus abis itu vakum ya? Setelah sketsa berarti habis itu Coffee Bean, sketsa, vakum. Aduh lupa lagi. Iya timeline-nya disuruh itu. Ya tapi sempat vakum lah habis itu kan. Baru ketemu Danur. Oh iya karena kan Rumah Dara itu sebelum nikah kan. Oke. Jadi pas udah nikah terus hamil terus melahirkan vakum. Vakum sebelum nikah pun emang udah sempat vakum karena sempat kerja kantoran gitu. Iya itu tapi ternyata nggak cocok ya kerja kantorannya. Nggak bukan tipikal. No. Ya nggak bisa ya 9 to 5 gitu bangun pagi gitu nggak bisa. Saat itu sih bisa aja tapi mungkin hatinya nggak ke situ Ci. Itu dia tidak bisa. Emang seniman tuh udah jiwanya udah passionnya udah acting aja. Terus abis itu udah ketemu Danurnya. Danur ya waktu itu Matahari antara 1 atau 2 tahun. 2 tahun gue ingat. Gue ingat Kak Sarifah Danis tenang. 2 tahun. Ya. Nah dia tuh akhirnya ditawarin kan ini ada film horor. Oh enggak sebenarnya tuh Danur tuh bukan tawaran pertama. Ada judulnya Saya lupa ya. Pokoknya sebelum Danur itu ada Ular Tangga. Ular Tangga ini horor juga. Tapi perannya memang bukan jadi hantu. Jadi guide.
Oh, guide aja. Guide untuk orang naik ke gunung gitu. Itu tawaran pertama setelah vakum. Oke. Jadi kayak waktu itu tuh kayak bilang sama Fahri kayak aku kangen pengen Syuting. acting lagi gitu, boleh nggak ngambil, kan Matahari juga udah 2 tahun bisa sambil dibawa. Terus Fahri juga kayak ya udahlah nggak apa-apa, udah bisa dibawa juga kan gitu, udah aman lah. Ya udah akhirnya ambil tawaran itu ular tangga. Syuting di Syutingnya gunung dong. di pegunungan, aku lupa. Bawa itu Matahari dibawa. Enggak, pas ular tangga enggak. Kebetulan Fahri lagi nggak ada project jadi bisa sama dia. Seingat aku. Kalau gue naik gunung juga. Sama Fahri ya. Habis itu baru Danur masuk. Apa? Oh, dibawa ke Bandung juga deh Matahari, dibawa ke Bandung karena ada neneknya kan di Bandung. Ular tangga itu. Pas syuting ular tangga. Jadi aman lah nggak dibawa. Oke. Terus setelah dari situ ada tawaran lagi akhirnya Danur. Nah, Danur ini kan ceritanya dari buku kan, dan bukunya lumayan meledak kan gitu. Terus udah kenal sama Risa Saraswati juga sebelumnya, tapi Fahri lebih kenal Risa sebenarnya karena sama-sama musisi. Oh ya musisi dari Bandung juga kan. Vokalis. Dan ya maksudnya orang udah tau lah kalau Risa Saraswati ini tuh seorang indigo gitu, dan ini tuh ceritanya based on true story. Itu deg-degannya gila-gila. Takut disamperin. Bisa loh dia suruh samperin Sharifah Danis tuh bisa. Gak, tapi masa selama syuting horor gak pernah ada kejadian horor sih? Gak sih, alhamdulillah justru pernah kejadian horor tuh pas lagi syuting komedi. Aku pernah cerita deh di podcast itu kayak. Yang Maple itu? Kalau nggak salah. Jadi emang alhamdulillah pas dari Danur pun saking deg-degannya karena ini karakter yang diperankan adalah based on true story, kan takutnya tuh kayak aduh, sempet curhat gitu kan sama Fahri, aku takut banget ini kalau aku sampai disamperin gimana ya gitu, takut. Cuman kata dia ya pokoknya kamu baca-baca dulu ya sebelum take, kamu bilang sama diri kamu sendiri dan maksudnya kayak berdoa kalau saya di sini cuma mau kerja, jadi tolong jangan samperin saya cuma mau kerja memerankan kamu gitu buat karakternya si Asih ini. Ya udah, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Justru yang komedi ya? Justru komedi. Lagi syuting Coffee Bean? Enggak, sketsa. Oh, sketsa banyak adegan malam tuh soalnya. Sketsa, terus kita itu jadi kan aku sketsa tuh sempet on off gitulah. Terus pas syuting lagi sketsa, tapi berarti sebelum, dulu aku lupa. Ini tuh setelah Danur apa sebelum Danur ya? Pokoknya timeline-nya aku lupa nih. Iya. Bertahun-tahun. Jadi aku syuting di Bali. Terus kita syutingnya di salah satu tempat yang cukup keramat. Aku lupa kayak candi-candi gitulah ya. Terus emang udah dibilangin kayak ini tempatnya cukup keramat gitu. Dan bahkan pas syuting di tempat itu pun kita sempat ada syukuran dulu gitu. Nah pas pulang tuh aku ngerasa ada yang aneh aja. Dan aku tuh pernah dengar kalau ya makhluk halus gitu tuh bisa nempel di barang yang kita bawa gitu. Aku tuh curiganya tuh dia nempel, si makhluk ini tuh nempel di kursi syuting aku. Udah spesifik langsung kursi syuting. Aku tuh ngerasa di kursi itu nggak tahu kenapa feeling aja gitu. Terus kursinya kan dibawa ke kamar kan gitu. Ya bener, malam-malam tuh aku didatengin di mimpi sih. Aku ngerasa, aku nggak tahu sih ini maksudnya kayak beneran didatengin atau hanya mimpi. Tapi it's very vivid banget gitu. Kayak ada kuntilanak di depan muka gitu pas lagi tidur. Terus kayak rep-rep, tahu rep-rep ya, kayak ketindihan gitu. Terus pas bangun kayak kuntilanak di depan muka, terus kayak tidur lagi, pengen bangun, muncul lagi 2 kali, yang ketiga kali bangun terus langsung kabur sih. Untung bisa kabur ya? Karena tidurnya berdua, terus jadi kita tuh tidur di kamar yang satu kamar ada 2 kamar, gimana tuh ya? Connecting door. Bukan, jadi satu ruangan kayak apartemen gitu. Tapi ada 2 kamar. Iya. Kayak gitu. Jadi di sini ada 2 orang, 2 aktris yang lain. Di sini aku sama temen aku di kamar yang ini. Terus aku kebangun, aku kabur ke kamar yang satu lagi. Aku ninggalin temen aku, terus temen aku dia yang langsung dia rap-rapnya pindah ke dia dong. Tapi nggak lama kemudian dia emang pindah juga. Dia tahu aku kabur. Dia itu nanya, kan dia manggilnya Ipeh ya dulu tuh teman-teman aku di sketsa manggilnya Ipeh. Peh kenapa sih kamu ninggalin aku, Peh? So aku yang kayak karena itu udah malam, so aku bilang besok aja ya ceritanya ya, berempatan kita umplek-umplekan di satu kamar itu. Oh gitu. Tapi mukanya kayak gimana Kak? Emang Kak?
Ya kalau kita kan emang udah di apa ya, dari kecil tuh kita udah diperkenalkan dengan makhluk-makhluk halus Iya. Indonesia kan gitu. Heeh. Aku kebayangnya ya kuntilanak gitu mukanya rusak, rambutnya panjang, pakai Oh. baju putih gitu. Jadi sesuai ini ya, sesuai apa yang kita lihat dan digambarkan orang-orang sebelumnya, Iya. bentuknya akhirnya muncul seperti itu. Iya, tapi bisa juga kan mungkin itu kayak ya udah mindset kita kuntilanak kayak Iya. gitu ya, itu yang muncul gitu. Iya, biasanya kayak gitu-gitu. Oh, justru horornya malah komedi Danur yang soalnya dulu gue pernah diceritain siapa ya. Jadi si Mbak Risa nih bisa manggil. Jadi bisa kayak Iya, iya, tolong jadi. ikutin Sarifah Danis. Bisa loh dia nyuruh begitu. Saraswati homogenik ya bandnya apa? Pak? Iya benar. Homogenik bener ya, homogenik. Ya itu jadi kan, gue bilang sakti juga nih. Berarti kan pas Danur nih berarti serem banget nih pas syuting, ternyata tidak ada. Alhamdulillah aku nggak ada. Oh, dan itu kalau kayak misalnya kayak menjelang ajal kan make up serem gitu. Kalau ngeliat di kaca biasa aja, nggak ada feeling perasaan. Sekarang udah biasa aja. Malah udah kayak keren nih gitu. Udah yang Udah semakin begitu. serem semakin aneh tuh udah yang kayak ini bagus deh. Udah mulai dan membantu actingnya jadinya Iya, ya. iya, jadi kayak udah lebih gampang untuk into the character gitu. Pas di make upin tuh udah kayak oke, gue adalah Isi sekarang yang sedang karakternya. kesurupan gitu. Oh, nah habis itu nonton Di Sini Ada Setan Tes. Di YouTube ada full movie malah. Lihatlah make up itu. Seculun apa itu make up, untung serem tetap itu. Asap-asapnya, waduh asap-asapnya kayak gitu kan, kayak lucu banget. Oh gitu ya. Jadi kejadian horor juga biasa-biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Malah sampai sekarang malah takut kalau diikutin ya. Takut tuh. Aku tuh anaknya penakut, tapi sekarang lebih better lah daripada dulu. Dulu tuh aku ingat banget, bahkan teman-teman kuliah aku tuh pernah ngerjain. Aku tahu nggak sih dulu ada acara di salah satu stasiun TV swasta yang nakutin temennya yang didatengin hantu-hantunya. hantu-hantu itu, apa ya nama acaranya? Iya. Aku pernah dimasukin ke situ saking anaknya penakut banget. Terus udah teriak-teriak tuh habis tuh. Iya, marah-marah, nangis apalah karena saking takut. Iya, padahal main horor loh, padahal horor terus, Queen of Horror tapi takut sama itu. Oh iya ya, tapi memang kalau sekarang berarti kan selalu ngambil project nih horor yang nanti Marni pun tapi jadi orang gila ya. Ya, jadi orang gila. Jadi wah, ya punya kelainan jiwa. Alhamdulillah. Jadinya alhamdulillah. Kalau horor lagi kan capek kayaknya udah dari setan ke setan. Enggak, alhamdulillah itu jadi orang gila punya kelainan jiwa gitu karena jadi Marni ini ceritanya Marni The Story of Wewe Gombel. Tetap horor. Tetap horor. Cuma nggak ada bersinggung sama, bukan jadi Wewe Gombel kan? Bukan. Jadi nama karakternya Irma. Irma ini dulu waktu masih kecilnya pernah diculik oleh Wewe Gombel. Terus karena satu dan lain hal dia tuh satu-satunya di desa itu yang akhirnya dikembaliin, makanya dia ada kelainan jiwa gitu. Oke, yang jadi Wewe Gombel siapa? Nggak, ada Ismi Melinda. Oh, coba kita nanti kalau ada Marni udah tayang ya, kita coba lihat apakah seserem itu Wewe Gombel atau lebih serem Serem. orang gilanya. Malah itu jadi Wewe Gombelnya nggak serem, orang gilanya yang serem gimana? Serem. Aku Oh, aja serem ya? pas ngelihat keren Bentukannya. sih, bagus serem. Oh ya, itu Terus Marni kan itu ya. kan maksud Wewe Gombel kan ya maksudnya bentuknya Gede, ya, gitu ya, gede, spesifik gitu spesifik. ya. Ya. Wah, gitu. Marni tuh nanti tuh. Itu belum tayang tuh ya. Tanggal kalau nggak salah, if I'm not mistaken 27 Juni. Oke, ini bener nih. Coba cek dulu. Nanti salah lagi. Marni ya. salah lagi. Ada di Coba cek dulu. Nanti salah lagi itunya. tanggal. Pertanyaannya tuh pas baca-baca rasanya jadi Mbak Dara gitu. Udah nanti ya, itu tadi udah Ya benar, terjawab 27 Juni Oh, benar. 2024 benar. Ya, bener ya. Maaf itu ya. aku tuh sangat jelek dalam mengingat tanggal, ya matematika, tanggal, tahun, udah berantakan. Iya, yang penting jago acting, udah itu aja. Yang penting acting jago, Kak Sarifah Danis mah. Aduh, respect saya mah. Gitu. Rasanya jadi Mbak Dara ya, apa rasanya emang? Saat itu apa sekarang maksudnya? Iya, berarti ini saat itu pertanyaannya. Gimana rasanya jadi Mbak Dara? Saat itu nggak mikir apa-apa sih, cuman mikir kayak wah ini karakternya dia sadis ya, harus saat itu sih yang mencoba untuk mendalami peran sih gitu ya. Saat itu udah nggak mikir lagi saya seorang Syarifah Danis, tapi saya adalah seorang Dara gitu. Oh, bahkan kelar syuting pun masih intimidatif, enggak kan? Enggak. Serem banget. Tapi aku karena izin pulang.
Tapi tetap begitu intimidatif. Saya pulang dulu ya. Terus. Jadi mungkin karena berbarengan dengan The Coffee Bean Show juga gitu. Jadi nggak terlalu, ya maksudnya untuk ngelepasin si Dara perannya itu. tuh nggak terlalu susah lah gitu. Walaupun itu kan karakter yang cukup kuat lah gitu. Jadi gimana tuh? Jadi syuting siang, malamnya syuting Coffee Bean gitu? Enggak kan? nggak Beda pernah hari kayak gitu, kan? beda hari. Oh iya, jadi itu rasanya jadi Dara ya. Tuh ada yang ngomong gini, Mbak, makasih udah bikin saya takut dari zaman saya SD sampai sekarang gara-gara peran Mbak di Rumah Dara gitu. Sama-sama. Iya, Gitu. nonton coba yang komen di sini ada setan, benar. Coba dulu tonton Coba itu. ya nonton ya di YouTube ada ya. Di YouTube ada full movie, udah full, karena film jadul gitu. Kamu tuh nonton itu? Iya, kalau dulu nonton di bioskop langsung. Zaman dulu mah udah gue ikutin dari sinetronnya soalnya. Iya. Sinetronnya tiba-tiba ada di sini ada setan the movie soalnya Utopia kan lagu. Iya. Jadi Kurasa, gitu. iya itu kan. Antara ada dan Nah, itu tiada. ting. Iya. Itu kan yang jam-jam muter-muter itu kan serem banget. Jadi waktu itu pas ada di sini ada setan the movie ya langsung nonton lah. Karena ngikutin sinetronnya dulu. Jadi udah ngikutin tuh. Coba nonton deh, kan mungkin nggak susah nyarinya. Di sini ada setan tuh ada di YouTube tuh. Gitu. Ada bocoran soal film Dara 2 kayaknya nggak ada ya, belum ada ya. Belum nanya Bang Kimo juga ada nggak Bang gitu? Nggak ada, belum ada. Oh, perasaan lahirannya satu rumah sakit sama anak Lady Di. Iya. Iya. Iya, heeh. Oh, Jadi waktu itu ayah sekolah ke Inggris, ke London, terus bunda ikut pas lagi hamil aku. Terus jadi numpang lahir aja sih sebenarnya. habis itu pulang. Kayak cuma setahun doang terus pulang, nggak kerasa apa-apa. Ya tapi walaupun dapat berita itu ya, karena kita emang lahirnya satu rumah sakit di St. Mary's Hospital, terus di tanggal yang sama, tanggal 21 Juni. Oh gitu. Terus abis itu tapi langsung pulang, nggak ada tinggal di stay di sana dulu nggak? Stay setahun. Stay setahun. Berarti umur sampai 1 tahun deh. Maksudnya Kak Sarifah Danis ada di sana ya? Terus kembali ke Bandung ya. Waduh, baru tahu nih fakta nih. Mungkin yang orang lain lu aja Katro mah udah tahu kita dari dulu sama Lady Day sampai satu rumah sakit gitu. Gimana rumah sakitnya Lady Day? Gak inget. Bagus sih kayaknya. Sih bagus-bagus Kayak rumah aja. sakit kerajaan gitu. Bagus-bagus aja gitu. Wih, ada niatan gak bikin lagu atau band sama suami? Enggak, karena aku tahu nggak ada bakat di maksudnya suka musik, sangat suka musik, tapi merasa tidak ada bakat di musik. Oh, jadi nggak akan ada bikin project berdua ya? Enggak. Wah, ini ada pertanyaan bagus juga. Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba nanti ada keideannya. Ya, tiba-tiba ada rock and roll apa keluar ya. Nah, ini juga pertanyaan bagus nih karena gue juga pengen nanya nih soal jadi Kak Sarifah ini nanti mempertahankan legacy sebagai Queen of Horror ini bakal gimana? Maksudnya mau di-establish misalkan nanti di kemudian hari mau memperkuat gue tuh Queen of Horror Indonesia atau gimana gitu untuk legasinya Kak Sarifah Danis. Waduh, kalau aku ini sampai aman. Ya, nggak berencana atau nggak ada strategi apapun, aku hanya akan mengikuti arus aja gitu. Oh, jadi nggak ada yang untuk nanti legacy gue biar nanti kalau misalkan let's say orang-orang yang udah 2050 atau apa dulu ada Queen of Horror Sarifah Danis gitu nggak mau di kayak gituin ya. Tapi kalau orang membicarakan itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi aku nggak pengen state kalau aku adalah Queen of Horror. Enggak. Yang takut horor. Oh, jadi nggak ada, belum kepikiran untuk bikin legacy atau apa untuk meng-establish diri gitu, nggak ada ya? Enggak. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Kalau misalnya nanti mungkin mau dibikinkan film apa yang khusus untuk... Iya, siapa tahu jadi kayak Susana misalkan. Susana kan akhirnya jadi film sendiri kan. Karena ya udah established Susana ya kayak gitu, udah Queen of Horror gitu. Ya mungkin suatu hari nanti kan pasti Sarifah Danis. Kan judulnya Danis ya gitu. Ya bisa-bisa aja kan maksudnya gitu. Belum kepikiran sampai situ ya. Enggak, belum. Jadi nanti ke depannya mau ada drama, mau ada apa? Ambil aja. Ambil aja selama karakternya cocok. Oke, selama karakternya cocok. Berarti sekarang tips bertahan di industri. Sarifah tadi on time terus apa lagi? Iya, pokoknya kita tahu ciri khas kita apa gitu. Jadi kayak orang tuh ya dengan begitu banyak aktor dan actress di Indonesia harus punya apa ya, uniqueness of you gitu, yang kamu tuh beda lah gitu dari orang lain gitu. Dari aktor dan aktris lain ya. Sebenarnya bisa dicari sih menurut aku. Berarti jam terbang ya nyarinya ya? Ya bisa sambil jalan juga. Mungkin kalau dari awal-awal kan susah kan gitu. Tapi kalau sambil
sambil berjalan akan tahu kayak Langsung tahu. oh ciri khas aku tuh gini gitu. Ya berarti harus terjun dulu, harus Ya. basah dulu. Soalnya beberapa kan kalau kita iya kan harus gitu, harus tenggelam dulu, tenggelam. Kalau beberapa kan misalnya ngisi seminar, kalian tuh harus nyari uniknya kalian tuh apa dari orang lain. Orang tuh suka bingung kayak nyari uniknya gimana caranya nih kayaknya. Dan kamu ngerasa kekuatan kamu ada di apa? Ya Hmm. misalnya kayak aku ngerasa mimik muka aku tuh bagus kalau gini gitu, atau aku tuh jago banget nih nangis gitu atau apa gitu. Oh, udah harus itu Jadi ya. kalau menurut aku sih itu gitu untuk bisa bertahan dengan banyaknya aktor dan aktris yang sangat dahsyat saat ini gitu. Ya, akan lebih baik kalau kita mengenal kekuatan kita lebih spesifik ya. Ya. Jadi misalkan ternyata gue lebih seneng kalau tembak-tembakan, adegan tembak-tembakan gue paling keren deh. Ya. Kalau adegan megang pistol gue paling keren. Udah spesifik aja. Ambil perannya ada yang megang pistol. Aku tuh keren di situ. Ya tapi itu jadi ya kayak gitu ngebedainnya kan. Iya, Karena jadi akan ada setiap adegan ada tembak-tembakan film action ke callingnya dia lagi. Iya benar. Oh nyari kayak gitunya ya. Semakin detail, semakin spesifik, semakin bagus. Tapi kalau misalnya kamu masih pengen explore pun nggak apa-apa sih sebenarnya sambil mencari gitu. Kadang-kadang kan aktor juga, kalau aku tuh sebagai seorang aktor kadang ya sama aja ada bosennya untuk kayak kok peraninnya peran ini terus atau genre-nya ini terus. Ada pengen nyobain genre atau peran yang lain ya it's really good juga gitu. Siapa tahu berhasil buat kamu gitu. Cuman kan ada beberapa juga yang oh ternyata dia nggak berhasil nih di genre ini atau di karakter ini tuh dia nggak bagus gitu. Ya udah stick sama karakter yang ya kamu ngerasa itu hal yang menonjol dari kamu gitu. Dan begitu ada kata-kata itu kalian semua harus berdamai dengan itu. Berarti kalian nggak cocok main ini, jangan Jangan maksain. Jangan maksain. Nah, gue mau tetap drama gue soalnya di rumah nonton drama mulu, masa gue nggak bisa acting drama. Berdamai. Kalau memang karakternya megang senjata, pegang senjata aja. Udah. Tapi kadang-kadang kita juga suka nggak sadar ya. Menurut aku tuh sutradara tuh kan punya kelebihan mata sendiri yang bisa tahu nih orang sebenarnya bisa diginiin nih. Gitu kadang-kadang juga emang ya kita percayain sama sutradara aja, misalnya kata dia tuh kamu tuh kayak bagus deh untuk cobain ini, coba aja gitu. Coba aja dulu. Iyain aja ya. Iyain aja dulu. Oh gitu ya bang. Ya udah, gue ambil Coba karakter deh, itu iya. ya. Oh gitu. Jadi itulah tips bertahan di industri versi Kak Sarifah Danis. Pokoknya sukses terus buat Kak Sarifah Danis. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau datang ke podcast ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapatkan bagi netizen-netizen yang masuk ke dunia acting ya. Dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Buat Kak Sarifah Danis, sehat-sehat. Thank you udah mau datang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.